Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa Yuni Natalita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tahapan bermain anak. Materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama, tahapan bermain anak menurut Jean Piaget. Yang kedua, tahapan bermain anak menurut Herlock. Yang ketiga, tahapan bermain anak menurut Mildred Parton. Yang keempat, tahapan bermain anak menurut Steisenberger. Di dalam tahapan bermain menurut Jean Piaget dibagi menjadi 4. Yang pertama, sensori motor atau sensory motor play. Yang kedua, praoperasional atau symbolic play. Yang ketiga, operasional konkret atau social play. Yang keempat, format operasional atau game with ruler and sport. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sensori motor atau sensory motor play. Tahap ini biasanya terjadi pada anak berusia 0 sampai 2 tahun. Pada tahapan bermain anak ini, anak sangat mengandalkan panca indera dan gerakan-gerakan mereka. Maka dari itu, kita sebagai orang tua perlu memberikan mainan yang bisa merangsang alat indera anak atau dapat menarik perhatian anak, misalnya permainan yang berwarna cerah atau bertekstur yang berbeda-beda. Contohnya, ada anak perempuan yang berumur 15 bulan. Dia diberikan mainan berupa rumah-rumahan yang dapat anak itu masuki. Permainan ini dapat melatih anak untuk merangkak dan berjalan sambil merangsang rasa keingintahuannya. Yang kedua ada praoperasional atau symbolic play. Tahap ini terjadi pada anak berusia 2 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini anak-anak suka bermain pura-pura atau berimajinasi dengan pikiran mereka. Banyak bertanya lalu suka mencoba hal-hal baru. Maka dari itu, kita sebagai orang tua perlu memberikan permainan yang bisa merangsang anak supaya anak semakin tertarik dengan hal-hal baru dan supaya anak dapat mengimajinasikan permainan itu sesuai dengan imajinasi mereka. Contohnya, anak yang berusia 2 sampai 7 tahun diberikan mainan seperti balok atau Lego untuk melatih daya imajinasi mereka. Dengan hal itu, dengan permainan Lego atau balok itu, anak dapat membuat mobil-mobilan, anak dapat membuat rumah-rumahan yang bisa membuat mereka merangsang kreativitasnya, merangsang imajinasi yang ada dalam pikiran mereka. Yang ketiga ada operasional konkret atau social play. Tahapan ini biasanya terjadi pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mampu bermain menggunakan nalar dan logika mereka. Maka dari itu, kita sebagai orang tua memberikan anak tersebut permainan yang dapat menstimulus anak supaya anak tersebut bisa berpikir menggunakan logika atau nalar mereka. Contohnya, anak yang berusia 7 sampai 11 tahun diberikan mainan berupa ular tangga atau monopoli supaya anak tersebut dapat memikirkan bagaimana cara mereka untuk tidak bangkrut saat bermain monopoli dan mereka dapat membeli rumah dalam monopoli tersebut tanpa kehabisan uang. Itu akan memancing anak supaya berpikir melalui logika mereka supaya mereka menemukan jalan keluarnya. Yang keempat, formal operasional atau game with rule and sport. Tahapan ini biasanya terjadi pada anak usia 11 tahun ke atas. Pada tahapan ini, permainan yang anak sudah menggunakan permainan yang menggunakan aturan-aturan atau lebih mengarah kepada game atau pertandingan yang menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Selain itu, anak juga mampu untuk memecahkan masalah dalam permainan dan menentukan hal apa yang akan dia lakukan saat permainan. Di sini sebenarnya peran orang tua hanya mengarahkan anak dalam bermain. Karena di usia 11 tahun ke atas, biasanya anak ingin merasa bebas dalam bermain bersama teman-temannya yang lain dan mereka ingin aktif dalam kegiatan olahraga meskipun mempunyai aturan yang lebih ketat dan kaku daripada permainan yang lainnya.
Maka dari itu, kita sebagai orang tua dapat mengajarkan anak permainan-permainan olahraga, misalnya kasti, basket, sepak bola, atau mengajak teman-teman anaknya untuk bermain bersama dengan orang tua, dengan anak-anaknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan bermain anak menurut Herlock. Tahapan bermain anak menurut Herlock ini ada 4. Yang pertama, tahapan penjelajah atau exploratory stage. Yang kedua, tahapan permainan atau toy stage. Yang ketiga, tahapan bermain atau play stage. Yang keempat, tahapan melamun atau daydream stage. Yang pertama ada tahapan penjelajah atau exploratory stage. Menurut Herlock, pada tahapan ini anak usia 0 sampai 3 bulan mereka hanya dapat melakukan permainan yang sederhana. Contohnya, dia hanya mengamati orang di sekitar mereka dan mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya dan mengamatinya. Lalu anak dapat mengendalikan tangannya supaya dia dapat menggenggam benda tersebut atau mengambil benda tersebut. Misalnya ada mainan yang diperlihatkan ke anak tersebut, lalu anak itu mulai mencoba meraih mainan atau anak tersebut mulai menggenggam mainan itu. Dan biasanya dimasukkan ke dalam mulut anak itu. Yang kedua, tahapan permainan atau toy stage. Menurut Herlock, anak bermain dengan menggunakan alat permainan biasanya dimulai saat usia anak sudah mencapai 1 tahun dan pada puncaknya yaitu 5-6 tahun atau anak yang prasekolah. Pada awalnya, anak hanya akan mengamati dan mengeksplorasi alat permainan tersebut. Tetapi di usia 2-3 tahun, anak mulai membayangkan bahwa alat permainan itu bisa diajak bicara dan juga bisa dibuat sebagai teman mereka. Contohnya ada anak yang sedang mengeluh kepada bonekanya karena anak tersebut habis dimarahi oleh mamanya. Jadi anak tersebut cerita ke bonekanya, anak tersebut curhat kepada bonekanya bahwa dia habis dimarahi oleh mamanya. Yang ketiga ada tahap bermain atau play stage. Biasanya tahap ini terjadi pada usia anak yang sudah masuk sekolah. Pada awalnya anak masih bermain dengan permainan yang menggunakan alat permainan, apalagi kondisi anak itu sedang sendirian. Tetapi anak tersebut mulai mengembangkan cara bermainnya dengan mulai tertarik untuk melakukan olahraga, hobinya, atau bentuk permainan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya anak suka sekali bermainan sepak bola bersama teman-temannya, atau dia mulai sering berlatih hobinya, misalnya anak yang punya hobi bersepeda. Jadi dia sering bersepeda bersama dengan teman-temannya. Lalu yang keempat, tahap melamun atau daydream stage. Biasanya tahap ini terjadi pada awal masa pubertas anak. Pada masa ini, anak yang tadinya sangat suka dan sangat aktif untuk bermain berubah menjadi anak yang kurang minat untuk bermain atau pasif. Lebih sering melamun dan menghayal. Biasanya hayalannya mengenai perlakuan yang kurang adil dari orang lain atau merasa kurang dipahami oleh orang lain. Contohnya, anak yang mulai memasuki masa pubertas akan menjadi sangat sensitif. Maka dari itu, anak yang dulunya aktif bermain bersama teman-temannya, tetapi setelah memasuki masa pubertas, anak tersebut akan mulai suka menyendiri di kamar. Anak akan mudah terbawa perasaan atau mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang tahapan bermain anak menurut Milner Partner. Tahapan bermain anak menurut dia dibagi menjadi 6. Yang pertama, tidak tetap atau peduli. Yang kedua, bermain sendiri. Yang ketiga, bermain dengan melihat temannya bermain. Yang keempat, bermain secara paralel. Yang kelima, bermain beramai-ramai. Yang keenam, bermain kooperatif.
Yang pertama ada unoccupied play atau tidak tetap atau tidak peduli. Pada tahap ini, anak tidak melakukan aktivitas bermain secara nyata. Maksudnya adalah anak bermain dengan mengamati kejadian di lingkungan sekitarnya yang menarik perhatian mereka. Lalu jika tidak ada hal yang bisa membuat anak tersebut menarik, anak itu akan menyibukkan diri dengan cara memainkan anggota tubuhnya. Tahapan permainan ini sama seperti tahapan permainan menurut Herlock. Biasanya tahapan ini dialami pada saat anak tersebut masih bayi, tetapi anak-anak juga bisa mengalami tahapan bermain ini. Contohnya ada anak yang berada pada tahap ini, sebaiknya guru mengajak anak untuk memperhatikan temannya supaya dia tertarik untuk ikut bermain dengan teman-teman lainnya. Yang kedua ada solitary play atau bermain sendiri. Pada mulanya anak asik bermain sendirian. Lalu pada tahap ini anak lebih suka dengan aktivitas atau permainannya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Contohnya, ada anak yang sedang asik dengan bonekanya. Lalu ada anak lain yang tiba-tiba merebut boneka itu. Anak tersebut akan marah karena pada tahapan ini anak lebih bersifat egosentris. Yang ketiga ada unlocker play atau bermain dengan melihat temannya bermain. Pada tahapan ini, anak yang tadinya asik bermain sendirian mulai mengamati teman-teman mereka yang sedang bermain. Anak tersebut juga sesekali akan berhenti bermain untuk melihat apa permainan yang dilakukan oleh teman-temannya. Tahapan ini biasanya juga bisa terjadi bila anak mengalami perpindahan lingkungan atau perpindahan pada situasi yang baru. Contohnya, ada seorang anak yang baru saja pindah di suatu kompleks perumahan. Karena dia berada di lingkungan baru, anak tersebut belum memiliki teman dan akhirnya anak tersebut bermain sendirian. Lalu tiba-tiba dari jauh anak tersebut melihat ada anak yang seumuran dengan mereka yang sedang bersepeda mengelilingi kompleks perumahan itu. Nah, dari situ anak mulai memperhatikan mereka. Lalu anak tersebut juga ingin tahu, setelah mereka bersepeda, mereka akan melakukan permainan apa ya? Jadi, anak di sini mulai memperhatikan teman-temannya yang belum mereka kenal atau yang masih berada di lingkungan baru anak tersebut. Yang keempat ada parallel play atau bermain secara paralel. Pada tahapan ini, anak sedang bermain bersama teman-temannya menggunakan benda yang sejenis, tetapi setiap anak bermain sendiri-sendiri sambil berbicara atau mengomentari hasil karya mereka. Jadi mereka ada interaksi, tetapi hanya sebatas interaksi tanpa ada hubungan dengan kerjasama dalam melakukan permainan tersebut. Karena pada dasarnya pada tahapan ini anak masih sangat bersifat egosentris. Contohnya, anak tersebut bermain play dog atau malam bersama dengan teman-temannya. Itu termasuk permainan yang sejenis, lalu dilakukan sendiri-sendiri sesuai bentuk yang ingin mereka buat. Tetapi mereka masih bisa bermain bersama dengan teman-temannya sambil mengomentari hasil karya mereka, sambil berbicara, sambil bercanda, tanpa harus dilakukan kerjasama dalam permainan tersebut. Lalu yang kelima ada associative play atau bermain beramai-ramai. Pada tahapan ini, anak biasanya mulai melakukan interaksi kepada teman-temannya yang lain dan mereka mulai untuk bermain bersama dengan teman-temannya atau beramai-ramai. Contohnya bermain petak umpet, bermain dakon, dan kucing-kucingan. Lalu yang terakhir ada cooperative play atau bermain kooperatif. Pada tahapan ini, anak sudah mulai menjalin interaksi sesama teman yang membentuk suatu tim. Lalu mereka bekerja sama. Pada tahapan ini, anak juga sudah mampu menentukan jenis permainan apa yang
bisa dilakukan dalam tim. Anak juga menjelaskan bagaimana cara bermain, peraturan dalam bermain, dan pembagian peran dalam bermain. Contohnya bermain sepak bola atau gerobak sodor. Permainan jenis ini juga bisa menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan sosial. Yang terakhir, kita akan membahas tentang materi tahapan bermain anak menurut Steisenberger. Yang pertama, ada sensori motor. Yang kedua, mastery play. Yang ketiga, rock and tumble play. Yang keempat, social play. Dan yang kelima, dramatic play. Yang pertama ada sensori motor. Tahap ini terjadi pada anak usia 0 sampai 5 bulan. Dalam kegiatan bermain ini, anak lebih mengandalkan untuk menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Tahapan perkembangan bermain anak ini juga sama atau hampir mirip dengan Jean Piaget. Akan tetapi dibatasi sampai anak berusia 5 bulan saja. Contohnya, anak bermain-main dengan tangannya dengan cara mencoba menepukkan tangannya atau memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Karena pada usia ini anak masih belum bisa merangkak dan berjalan, jadi kegiatan bermainnya juga tidak sebanyak tahapan sensori motor oleh Jean Piaget. Lalu yang kedua, mastery play. Tahapan ini terjadi pada anak usia 6 sampai 24 bulan. Pada tahap kegiatan permainan ini, anak diajarkan untuk menguasai keterampilan-keterampilan tertentu yang melibatkan fungsi panca indera anak. Contohnya, anak bermain tebak-tebakan, mengelompokkan benda sesuai dengan warna atau bentuk benda tersebut, lalu bermain puzzle, menelusuri jalan pada peta, mencari perbedaan pada dua gambar, dan lain-lain. Yang ketiga ada rock and tumble play. Tahapan ini terjadi pada usia anak yang sudah menginjak 2 tahun. Pada tahapan perkembangan bermain ini, anak mulai bermain kasar. Bermain kasar di sini bukan berarti anak tersebut melakukan kekerasan fisik kepada temannya, tetapi bermain yang lebih banyak menggunakan otot-otot besar dan melibatkan motorik kasarnya. Contohnya, anak yang bermain ayunan atau anak yang bermain jungkat-jungkit. Yang keempat ada social play. Tahapan ini terjadi pada anak yang berusia 3 tahun. Pada tahap perkembangan bermain ini, anak sudah mulai melibatkan teman sebayanya yang berada di lingkungan sekitar mereka. Pada tahapan bermain ini, anak akan merubah perilaku anak yang awalnya egoistis, lama-kelamaan akan menjadi anak yang sudah mau bersosialisasi atau menjadi makhluk sosial. Social play ini juga akan membuat anak menjadi mudah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya atau dengan orang di sekitar mereka. Contohnya anak bermain sepak bola, kejar-kejaran, petak umpet, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada dramatic play. Tahapan ini terjadi pada usia anak yang menginjak 4 tahun. Pada tahapan perkembangan bermain ini, anak mulai suka bermain khayal atau bermain peran dengan teman-temannya. Contohnya, anak laki-laki yang suka bermain polisi-polisian. Mereka berperan bahwa mereka adalah polisi yang sebenarnya yang sedang menangkap maling yang sedang berkeliaran. Ada juga anak perempuan yang suka bermain masak-masakan. Mereka berperan sebagai koki yang sedang memasak. Lalu ada anak lain yang membeli atau pesan masakan itu lalu membayar dan lain-lain. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dan menyimak tentang materi pembelajaran yang saya presentasikan pada kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada kali ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk menambah wawasan teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman supaya teman-teman dapat lebih memahami tentang tahapan bermain anak ini. Terima kasih.